Halo Alexa, Halo Kak, udah terdengar dengan jelas suara Kak Dita? terdengar Kak. Oke, share screen-nya jalan-jalan atau tetap diam di tempat? Boleh Diam di tempat Kak. diam di tempat ya. Oke, berarti aman. Oke, kemarin nggak tahu kenapa jadi entire screen ya, padahal dari awal itu udah yang screen hanya untuk PPT. Jadi nggak sengaja yang kemarin. Nanti untuk recordnya yang pertemuan ini Kak Dita segera bagikan gitu ya. PPT-nya juga sekalian gitu, karena kita masih mau bahas eksponen dan bentuk baku bilangan lanjutan gitu ya. Jadi kita masih akan lanjutkan dulu sampai drill soalnya selesai gitu. Karena kemarin kita sudah belajar teorinya, maka kita hari ini akan belajar latihan soalnya. Sembari menunggu Colin, kita akan buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam juga Kak. Eh, kita, bentar, kita berdoa dulu ya menurut agama dan kepercayaan masing-masing sebelum kita mulai pertemuan pada hari ini. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, kita akan merecall kembali materi yang telah kita lakukan di hari Minggu lalu gitu ya, terkait eksponen dan bentuk baku gitu. Kemarin kita sudah belajar apa saja, masih ingat? Masih ingat nggak? Kemarin belajar apa aja? Kita belajar bilangan berpangkat, terus ada sifat operasi, ada pangkat nol, pangkat pecahan, dan notasi ilmiah gitu ya. Ini kemarin kita sudah belajar bentuk basis gitu ya. Yang mana masih ingat basis dan eksponennya yang mana? Basis yang A, eksponennya yang N. Betul, ini disebutnya sebagai basis, ini disebutnya sebagai N. Tadi sudah masuk kelas atau masih ngelihat kelas 7 MPLS? Masih ngeliat kelas 7. Masih kelas 7 jadi panitia nggak? Enggak. Nggak ya? Oke, berarti seru banget ya, mereka pasti pakai aneh-aneh gitu ya. Dulu pernah ngalamin juga berarti Alesa. Pernah. Pernah ya. Pakai apa? Oh, Colin udah datang. Oke, Colin sudah masuk, sudah terdengar dengan jelas suara Kaditra. Iya kak. Oke, sudah masuk tadi sekolahnya. Siapa? Sekolahnya tadi udah masuk. Colin. Colin masuk tanggal 20 kak. Oh, 20. Beda ya berarti masuknya. Iya. Tapi sekolahan udah MPLS belum? Belum. Belum ya? Udah. Oh, udah juga. Berarti nyelesain yang MPLS dulu, baru nanti angkatan berikutnya masuk di periode minggu depannya. Iya. Oh, gitu. Benar-benar. Oke, tadi berarti nuansa Alisa udah masuk. Minggu pertama katanya udah ada MPLS gitu Rami dan belum masuk kelas gitu. Berarti kita akan efektif di minggu depan gitu ketika di kelas. Nah, kita akan mereview kembali ya Colin dan Alesa yang tadi Kak Ditra katakan. Kita akan merecall kembali pelajaran eksponensial waktu hari Minggu kemarin. Karena kita akan melanjutkan pembahasan soalnya gitu. Oke, kemarin masih ingat Colin mana yang ditunjukkan basis, mana yang ditunjukkan sebagai eksponen? Masih ingat? Gak lupa sedikit. Kalau sedikit, oke Kak Ditra reminder kembali gitu ya. Oke, jadi kemarin kan kita punya bentuk A pangkat N yang berarti ini artinya bilangan berpangkat sehingga yang ada di dalam A-nya ini itu adalah basis gitu ya. Sedangkan N ini kemarin disebutnya apa? Disebutnya Pang pangkat gitu ya atau eksponen. Oke, eksponen. masih paham sampai sini? Masih ingat materinya kan ya? Oke, ini bentuknya kalau ada tanda Ya. negatif dipangkatkan, itu negatifnya ikut dikalikan. Kalau dia nggak ada tanda kurungnya, berarti hasilnya tetap negatif. Terus ada perkalian, kemarin pangkatnya dijumlah, kalau pembagian pangkatnya dikurang. Sedangkan kalau pangkat dipangkatkan, pangkatnya diapain? Ayo, pangkat dipangkatkan, pangkatnya diapain? Masih ingat nggak? Dika, Kali. Dikali. dikalikan.
dikalikan. Oke, kalau berikutnya itu nanti ada perkalian yang dalam kurung, berarti masing-masingnya dipangkatkan. Jadi kalau punya A dikali B pangkat M, maka A-nya dipangkatkan M dan B-nya dipangkatkan M gitu. Sedangkan kalau pembagian sama, ketika ada tanda kurungnya, masing-masingnya ikut dipangkatkan dipangkatkan M dan B-nya juga ikut dipangkatkan M. Kayak gitu ya. Oke, masih aman? Aman. Oke, kalau pangkat 0, berapapun yang dipangkatkan 0 nilainya satu. Terus ada pangkat negatif, itu bisa diubah jadi bentuknya Pecahan. pecahan positif gitu ya. Yang awalnya min N jadi Han. Oke, ini sifat-sifatnya. Kemarin kita sudah menyelesaikan ini. Dan kita juga sudah sampai tadi, yang bentuk baku. Bentuk baku itu hanya dimulai dari 1 sampai 10 gitu ya. Bentuk baku hanya dimulai dari angka 1 sampai 10. Ya, contohnya yang ini 3.200.000 maka dibentuk jadi 3,2 dikali 10 pangkat 6. Alasannya karena digit di belakang komanya berjumlah 6 di digit gitu. Terus kalau yang ini 4,0,000045 maka ini dibuat bentuk bakunya 4,5 dikali 10 pangkat min 6 karena mundur sebanyak 6 langkah gitu ya komanya. Begitu. Itu yang telah kita lakukan di hari Minggu lalu. Nah, kemarin sudah sampai sini belum? Ya, Sudah. Kak. Sudah. Sudah ya? Betul? Sudah atau belum yang ini? Belum. Belum. Oke, kalau Belum. belum maka kita akan bahas. Kak Ditra akan jelaskan kembali sebagai mengingat teorinya dan nanti akan ada latihan-latihan lagi gitu di depan sini yang akan kita kerjakan di malam hari ini. Jadi kita fokusnya hari ini adalah latihan soal setelah membahas materi sebegitu padatnya gitu. Oke, kita akan lanjutkan ke latihan nomor 1. Tanpa menggunakan kalkulator, kita akan membandingkan 2 pangkat 15 dan 8 pangkat 5. Berarti ada 2 pangkat 15 dan 8 dipangkatkan 5. Kita akan isi perbandingannya ini dengan besar dari, kecil dari, atau sama dengan, gitu kan ya. Nah, artinya kita bisa ngecek biar kita tahu nilainya lebih besar atau tidak. Kita tidak perlu menghitung pakai kalkulator 2 pangkat 15 itu berapa, 8 pangkat 5 itu berapa. Itu tidak diperlukan karena apa? Itu akan membuat kita sulit dan menemukan angka yang lebih besar. Sehingga kita apa? Lakukan penyederhanaan basis. Masih ingat penyederhanaan basis sederhana dimulai dari berapa? Kemarin malam yang masih dibahas basis sederhana Dua. ada dua, terus Hmm, 2 dan tiga. 3, satu Lima. lagi 2. berapa? 5. Di 5. 5 5. gitu ya. Masih paham sama basis yang ini? Masih Paham. ingat nggak? Masih ya? Oke, berarti yang 8 pangkat 5 ini harus kita ubah menjadi basis 2. 2. 2 pangkat berapa kira-kira yang hasilnya 8? Berarti 2 Tiga. kali 3. 2 pangkat 3. Betul. 2 pangkat 3. 3. Itu hasilnya dari 8. Berarti kita punya 2 pangkat 15 yang ditanyakan 2 pangkat 3 dipangkatkan 5. Nah, di sini ada pangkat dipangkatkan. Berarti kalau sifat pangkat dipangkatkan, A pangkat M dipangkatkan N, berarti pangkatnya diapakan? Dikali Dikali. Berarti 3 kali 5 hasilnya berapa? 15. 15. 2 pangkat 15 gitu. Berarti perbandingannya bagaimana jawabannya antara yang kiri dan kanan? Sama Besar dengan. dari, kecil dari, atau sama dengan? Sama dengan. Sama dengan. Mudah bukan? Jadi kita nggak perlu pakai kalkulator kan buat ngecek dia sama dengan, kecil dari, atau besar dari. Gitu kan ya? Ya, Bisa dipahami nomor 1 yang ini? bisa. Bisa. Oke, kalau begitu kita akan lanjutkan ke soal nomor 2. Kak Ditra minta bantuan ke Colin dan Alesa untuk menjawab sifat apa yang digunakan gitu ya. Nanti Kak Ditra akan tuliskan gunanya apa untuk membantu merecall kembali ingatan dari Alesa dan Colin terkait pelajaran semalam gitu.
Oke, kita lanjutkan dulu ke nomor 2. Gitu, di nomor 2 tuliskan 4A pangkat negatif 2 dipangkatkan 3 dikalikan A pangkat 5 per 2 pangkat 4 dikali A pangkat negatif 1. Oke, kita sederhanakan posisi yang di bagian pembilang terlebih dahulu, gitu kan ya? Iya. Oke, kira-kira pembilang burung. Ada operasi perkalian dan pangkat dipangkatkan, gitu ya? Masih ingat operasinya? Ada operasi perkalian dan pangkat dipangkatkan. Oke? Paham dulu nggak sampai sini? Paham. Oke. Ada pertanyaan belum ya? Oke, Belum. berarti apa? 4 dipangkatkan 3. 3. Terus A-nya pangkat negatif 2 dipangkatkan berapa? 3. Dipangkatkan 3. Baru dikalikan A pangkat 5. 5. Gitu ya. Baru kita sederhanakan lagi yang bawah. 2 pangkat 4 dikali A pangkat negatif 1. 1. Oke, di sini ada operasi pangkat dipangkatkan. Berarti tadi diapakan kalau pangkat dipangkatkan? Dikali. Dikali. Oke. 4 itu basisnya 2 kuadrat kan ya? Ya. Oke, I. kalau 4 basisnya 2 kuadrat, gitu ya. Berarti ini akan sama dengan apa? 4 pangkat 3 itu sama dengan 2 kuadrat dipangkatkan 3. 3. Berarti kita kalikan pangkatnya. 2 kali 3 berapa? 6. 6. Berarti kita akan memperoleh 2 pangkat 6. 6. Oke, kita tulis ulang. 2 pangkat 6. A-nya pangkat berapa tadi? Negatif? Negatif. Minu. Negatif 6. Dikali A pangkat 5 per 2 pangkat 4 A pangkat negatif 1. Nah, kita sudah punya bentuk yang sama ya. Basisnya 2 dan A. Udah seragam belum? Udah kan ya? Yang 2 dengan 2, yang A dengan A. Oke, di sini pembilangnya ada operasi apa? Ada perkalian. Berarti pangkatnya diapakan? Ditambah. Ditambah. Berarti A pangkatnya 6 ditambah 5. A pangkat berapa? Hmm? 4, 11. Eh, hutang 6 dibayar 5. Hutang 6 dibayar 5 berarti A pangkat 1. negatif Negatif 1. 1. negatif 1 gitu ya. Berarti kita punya yang ini 2 pangkat 6 dikurang 4. Karena kan bentuknya pembagian ya. Terus dikalikan dengan, oh jangan langsung gitu deh, bertahap aja supaya mudah diingat. Khawatirnya, nah berarti ini kita sama dengan 2 pangkat 6 dikali A pangkat negatif 1 per 2 pangkat 4 dikali A pangkat negatif 1. Aman sampai sini? Oke, berikutnya berarti kita tinggal bagi 2 pangkat 6 dikurang 4 dikali A pangkat negatif 1 dikurang negatif 1. Oke, min 1 dikurang negatif 1. Hasilnya berapa? Ada hutang 1. Ini min ketemu min kan ya? Ya. Min kali min Min kali min plus. plus. Berarti berubah kan yang awalnya bentuknya min 1 min negatif 1 karena min kali min plus berarti min 1 tambah 1. Berapa hasilnya? Punya hutang 1 dibayar 1 adalah 0. 0. Berarti kita punya yang ini 2 pangkat 6 dikurang 4. Berarti 2 pangkat 2 dikali A pangkat 0. Berarti 2 kuadrat itu 4, A pangkat 0, 1. Maka hasilnya adalah 4. 4. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Boleh. Paham atau belum? Oke, gimana? Masih ingat kan sifat-sifat yang minggu kemarin? Bisa atau tidak? Boleh Bisa. ya? Oke. Alesa ada pertanyaan dulu? Tidak. Tidak. Oke, kalau begitu kita lanjutkan ke soal nomor 3. Seorang siswa menulis 2x dipangkatkan 3. Temukan kesalahan dan perbaiki. Berarti kalau hasilnya 2x pangkat 3 ini jawabannya salah atau benar? Ayo.
Gimana? Nomor 3 jawabannya seorang siswa salah atau benar? 2x dipangkatkan 3 sama dengan 2x pangkat 3. Salah. Hmm? Yang keras? Salah. Salah. Alasannya kenapa? Alasannya yang nomor 3 Hmm, itu karena hasilnya dua, eh, eh, harusnya gimana? Harusnya kalau duanya ada Dua soal, dipangkatin X-nya tiga. di dalam kurung. oke betul. Berarti apa? 2 pangkat 3 Tiga. dikalikan x pangkat 3, gitu kan ya? Ya, Berarti berapa 2 pangkat 3? 8. 8. Berarti 8x pangkat 3. Tiga. Oke, sampai sini bisa? Bisa. Bisa. Gimana? Alesa aman? Enggak. Oke, bisa ya. Nah, di sini ada soal fisika, tapi ada hubungannya dengan matematika. Pernah menghitung jarak dan kecepatan Pernah. waktu belajar fisika? Oh, atau IPA, ding. Lupa, Kak Ditra. Kalau di SMP masih IPA ya namanya. Nah, ini berarti hitungannya adalah jarak dan kecepatan gitu ya. Caranya bagaimana untuk mengecek jarak dan kecepatan? Kita bisa mengecek secara langsung gitu ya. Kalau untuk mencari jarak atau waktu, kalau jarak itu kan berarti waktu dikalikan ke kecepatan. Sedangkan kalau mencari waktu itu adalah apa? Kalau mencari waktu berarti jarak dibagi kecepatan, gitu ya. Oke, berarti kita tulis dulu nih yang diketahui apa? Nomor 4 itu adalah jaraknya 4,8 dikali 10 pangkat 8 gitu ya. Jadi nomor 4 untuk jaraknya itu adalah 4,8 dikali 10 pangkat 8 ya. 10 pangkat 8 kilometer. Terus kecepatan cahaya atau kecepatan saja itu boleh, itu sama dengan 3 kali 10 pangkat 5. 3 kali 10 pangkat 5 kilometer per sekon, gitu ya. Sekon itu detik. Nah, yang ditanya itu adalah waktunya. Itu adalah waktu. Titik-titik tanda tanya. Pernah ada rumus trik segitiga seperti ini? Jadi kalau untuk segitiganya ini seperti ini. Jarak itu sama dengan apa? Waktu dikalikan dengan kece kecepatan. Jadi V itu adalah kecepatan. Sehingga untuk mencari waktu, kalau jarak itu adalah waktu dikali kecepatan, maka untuk mencari waktu itu sama dengan ini. Jarak dibagi jarak dibagi kecepatan. Delapan. Berarti jarak dibagi V, kecepatan. Gitu. Ini ada hubungannya dengan penghitungan fisika gitu yang membutuhkan konsep bentuk baku dan bilangan eksponen gitu. Maka kita bisa menjawabnya dengan cara berikut. Jawab berarti waktu tempuh itu sama dengan jarak dibagi dengan Pasti. kecepatan. Gitu ya. Ini nggak apa-apa, nggak harus didalami rumusnya, tapi yang penting konsep eksponensialnya. Oke, jaraknya berapa? 4,8 dikali 10 pangkat 8 kilometer. Dibagi dengan kecepatan cahaya. 3 kali 10 pangkat 5 kilometer per sekon. Ada yang bisa disederhanakan? Ada. Siapa? Kilometer dan kilometer. Second. Maka nanti satuannya sisa Second. second gitu ya. Nah, oke, berarti kita bagi saja berdasarkan sifat perpangkatan. Yang ini kita bagi dua gitu. Berarti yang 4,8 itu kita bagi dengan 3. Terus yang kedua itu adalah 10 pangkat 8 dibagi 10 pangkat 5. Mana dulu nih yang mau dikerjakan dengan mudah? Yang mana? Kira-kira yang perpangkatan terlebih Dahulu. dahulu. Berarti ini ada sifat pembagian. Pangkatnya harus diapakan berdasarkan teman-teman belajar kemarin? Pangkatnya harus Dikurang dikurang. Berarti 10 pangkat 8 dikurangi 5. 10 pangkat berapa? 7,3. 3. 10 pangkat 3. Sampai sini aman? Aman. Oke, kalau 4,8 dibagi 3 bagaimana? Biar nggak pakai kalkulator. Ada ide nggak?
Kalau belum, biar tadi teratuntun. Caranya apa? Kita kalikan 10 supaya tidak koma. Jadinya berapa? 48 per 60. 30. Ini belajar pecahan. Nah, caranya tinggal kita bagi menggunakan pembagian Porovavit atau pembagian akar. Berarti 48 dibagi 30. Oke, 48 dibagi 30 bisa nggak? Bisa. Berapa yang paling mendekati? Itu adalah perkalian satu. 1 kali 30 itu adalah 30, maka tinggal kita kurangkan. Berapa hasilnya? 48 dikurang 30. 40. Hmm? Berapa? Yang keras Alesa, kayaknya suara Alesa emang agak jauh ya. 18. 18. Oke, kita akan mendapatkan 18. Nah, sekarang 18 dibagi 30 bisa nggak? Kurang kan? Maka kita tambahkan tanda koma, berarti kita mendapatkan 0 tambahan di belakang. Nah, baru sekarang kita cek apakah 180 bisa dibagi 30? Kira-kira bisa atau tidak? Bisa. Bisa. Berapa 180 dibagi 30? 6. 6. Berarti 6 kali 30 itu adalah 180. Maka kita kurangkan hasilnya 0. Berarti kita mendapatkan 4,8 dibagi 3 itu adalah 6. 1,6. Ya udah tinggal kita pindahkan hasilnya. Berarti ini sama dengan 1,6. Berarti kita mendapatkan 1,6 dikali 10 pangkat 3 sekon. Gitu ya. Oke? Oke, Bisa? Sampai bisa. sini? Mudah nggak? Sebenarnya mudah kan? Cuman belajar perpangkatan doang. Aman, Alessa dan Colin, Aman. sebelum lanjut? Oke, aman. Ada pertanyaan dulu? Belum? Oke, kalau belum, kita next dulu. Nah, ini ada aktivitas kolaboratif yang ada di sekitar kita, gitu. Jadi kalau eksponen itu bisa ditemukan di mana aja, ada di game leveling, ada di penonton video, itu juga sifatnya eksponensial. Ada pada kapasitas memori kalian yang ada di handphone, ataupun di laptop, ataupun lainnya. Terus ada juga data digital. Misalkan kita dapat storage-nya, misalkan Google Drive itu satu email biasanya mendapatkan 15 gigabyte kayak gitu. Terus ada pertumbuhan bakteri ketika kita makan melakukan pengamatan atau penelitian di laboratorium. Terus nanti ada ukuran planet, virus, dan juga nanopartikel. Ini bisa kita ubah ke dalam bentuk baku atau bentuk eksponennya gitu. Jadi sebenarnya kita akan ketemu dengan hal-hal matematika di kehidupan sehari-hari gitu. Oke, kita akan coba latihan lagi dari paling yang mudah sebagai bentuk pemahaman dasar. Kita akan tuliskan 6 pangkat 4 sebagai perkalian berulang. Lalu menghitung 2 pangkat 6, menghitung 10 pangkat 0, dan mengubah 3 pangkat min 3 jadi pecahan, serta menghitung 81 pangkat setengah disederhanakan menggunakan basis paling dasar. Oke, sudah mau mencoba atau mau dicontohkan dulu? Ini bisa, ini kerjaan sendiri-sendiri ya? Ya, sudah siap mengerjakan sendiri-sendiri berarti? Siap. Oke, boleh. Alesa aman? 6. Oke, boleh kerjakan dulu mungkin 5 atau 6 menit gitu ya. Materinya masih sama yang seperti kemarin. Kalau mau tanya rumus, boleh. Misalkan lupa. Kalau sudah, boleh langsung bilang ya, biar kita bahas.
Ada kendala? Enggak. Ya. Belum. Oke, berarti aman. Hmm. Hmm. Oke, sudah 5 menit. Sudah atau belum? Sudah. Udah Kak. Sudah. Oke, kita bahas yuk. Dari soal nomor satu terlebih dahulu. Berarti nomor satu, misalkan kali tertuliskan di sini, tulis 6 pangkat 4 sebagai perkalian berulang. Berarti 6 pangkat 4 bisa didefinisikan sebagai 6 6 kali 6 6 kali kali 6 6 kali kali 6. 6 kali 6. kali 6 gitu. Terus untuk yang nomor 2, jawaban kalian berapa? 2 pangkat 6? 64. 64. 4. Oke, betul. 64. Terus 10 pangkat 0? 1. 1. 1. Ubah 3 pangkat min 3 menjadi pecahan berarti jadi berapa? 1 1 per per 27. 27. 27. Betul ya? 3 pangkat 3 sama dengan 1 per 27. Oke, good. Nomor 5, 81 pangkat setengah. Basisnya berapa? Yang sederhana, 3 Hmm, pangkat Tiga. 3 pangkat. Tiga. pangkat 4 kan ya 81, Iya. atau 9 kuadrat juga boleh. Kalau teman-teman mau pakai 9 kuadrat boleh. Jadi ada dua nih. Kalau pakai 3 pangkat 4 berarti kan dipangkatkan setengah. Maka 3 pangkat 4 dikalikan 1/2. 4 bagi 2 kan sisa 2 ya. Berarti jadi 3 kuadrat sama dengan 9. 9. Sedangkan kalau pakai 9 itu lebih mudah lagi. Setengah. Berarti 9 kuadrat kan, 81 itu dipangkatkan setengah. Tinggal coret sama dengan 9. Sama tidak hasilnya seperti ini? Sama. Sama. Aman semuanya? Aman. Hmm. Oke, kalau begitu kita lanjutkan ke paket kedua. Oke, ini mau dicoba sendiri dulu atau langsung kita bahas dulu? Coba sendiri dulu. Oke, bahas sendiri dulu ya, biar Kerjain terlatih. kerjain paketnya dua-duanya. Enggak, yang paket dua aja. Kan yang ini Hmm. tadi sudah. Ya, Mm. Yang paket dua aja, yang ini tadi sudah. Kalau ada yang belum bisa, ditinggal saja, nggak apa-apa soalnya nanti kita bahas. Biasanya yang nomor 10 masih sedikit lupa-lupa, bisa jadi.
sudah? Sudah? Belum ya? Masih proses. Finish belum? Udah ya, waktunya udah habis. Kita bahas yuk. Sudah finish? Udah. Udah Kak. Mulai dari nomor 6 sekarang. Sederhanakan X pangkat 4 dikali X pangkat 7. Berapa yang dihasilkan Alessa dan Colin? X Pangkat 11. X11. 4 tambah 7 itu adalah X pangkat 11. Oke, betul. A pangkat 9 dibagi A pangkat 3 berarti hasilnya A pangkat 6. 6. A pangkat 6. Pangkatnya dikurangkan. Y kuadrat dipangkatkan 5. Berarti 2 dikalikan 5. 5. Berapa? Ya 10. Pangkat 10. Pangkat 10. Oke, kalau 27 pangkat 1/3 basisnya berapa? 3. 3. 3. 3 pangkat 3. di 3. 3. Dipangkatkan 1/3, kita coret berarti hasilnya 3/1. 3. 3 ya? Ya 3 pangkat 3. 1 atau 3. 3. Oke, kalau yang ini 2 pangkat X sama dengan 32. Kita harus ubah 32 jadi basis Penuh. sederhana. 32 basisnya berapa? 2. 2. 2 pangkat 2/5. 2 5. pangkat 5. Berarti 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 5. 5. Basisnya udah sama, berarti X sama dengan 5. 5. Masih mudah? Oke, Lumayan. masih ya. Masih mudah kan? Oke, Kak Ditra akan lanjutkan ke operasi latihan sedang. Ini masuknya ke gabungan gitu ya. Jadi nanti akan ada persamaan eksponen, terus nanti ada yang soal cerita. Nah, Kak Ditra akan contohkan dulu di latihan sedang yang operasi gabungan. Mungkin dua, karena di sini kita ada 3 orang, dibagi dua berarti 2 soal, 2 soal. Boleh nih, Alessa dan Colin mau request nomor berapa? Satu soal yang dikerjain Kak Ditra, nanti keempat soal lainnya dikerjain sama Colin sama Alessa. 2 soal, 2 soal saja, gitu. Boleh? Kalau mau request, yang Kak Kita Ditra nomor berapa? pilih soalnya. Boleh pilih. Colin pilih satu, Alessa pilih satu. Yang dikerjakan Kak Ditra ini ya, bukan dikerjain sendiri kok. Ayo, yang mana? Ayo, nggak apa-apa. Bebas. Atau bebas Kak Ditra, mau pilih yang mana? Nomor Nomor? Nomor berapa Alisa? Nggak kedengeran? Nomor? Ayo, Colin pilih nomor berapa? nomor 5 Kak. Nomor 5. Colin? Hmm. Udah, kita kerjakan nomor 5 dulu karena Alisa udah duluan. Oke, kita punya 3M kuadrat N pangkat min 4 per 6M pangkat min 1 N kuadrat. Pangkatnya negatif, sah? 1. 1. Nah, kalau pangkatnya negatif 1, bagaimana caranya teman-teman? Caranya kita harus ubah pangkat negatif jadi pangkat Positif. positif. Karena pangkatnya harus positif, berarti kita cukup menukar saja. Jadi teman-teman nggak usah bingung, tinggal ditukar saja antara pembilang dan penyebutnya. Kebetulan ini pangkatnya 1, berarti kita cukup lanjutkan saja.
hasilnya itu dengan cara menukar pembilang dan penyebut tanpa mengubah pangkat di dalamnya. Caranya bagaimana? Seperti ini. Yang ini berarti sama dengan pembilangnya kan yang atas, penyebutnya yang bawah. Berarti jadi 6M pangkat min 1 N kuadrat per 3M pangkat 2 N pangkat min 4. Pangkatnya berubah jadi pangkat 1. Artinya kalau pangkatnya 2 bagaimana? Kalau pangkatnya 2 ya sudah, tinggal diapakan? Dipangkatkan dipangkatkan 2 gitu ya. Jadi nggak perlu bingung atau nggak perlu takut caranya bagaimana. Tinggal ditukar saja tapi pangkatnya tidak berubah gitu ya. Jadi kalau misalkan ini pangkatnya min 2 berarti di sini jadi 2. Karena soal kita pangkatnya negatif 1 ya sudah berarti pangkatnya 1. Karena pangkat 1 itu sama saja tidak dipangkatkan gitu kan ya. Kita bisa coret pangkatnya berarti ini tetap ini min kita hapus dulu ya rapi. Oke, ini pangkat negatif 1 berarti yang ini jadi pangkat 1. Nah, udah nih. Baru kita kelompokkan. Berarti 6 per 3. Itu yang pertama. Dikali dengan M pangkat min 1 per N kuadrat. Dikali dengan N kuadrat. Kok N kuadrat lagi? N pangkat min 4 ya? Yang bawah itu. Ya nggak? Yang ini kan min 4. Berarti ini min 4 per N pangkat min 4. Ini M. Nah, dah. Ya, ini min 4. Ya sudah, berarti 6 bagi 3 itu adalah 2, maka M-nya pangkat min 1 dikurang 2. Terus dikalikan dengan N pangkat 2 dikurang negatif 4. Nah, hasilnya berapa? Min 1, min 2. Min 1, min 2 berarti Hmm, min, min 3. Sedangkan N-nya 2, min kali min plus berarti 2 tambah 4 pangkat 6 gitu ya. Berarti kita hasilnya tinggal kita ubah jadi pecahan 2 kali 1 per M pangkat 3 dikali N pangkat 6. Atau bentuk sederhananya itu berarti 2N pangkat 6 per M pangkat 3 gitu. Sampai sini dulu. Gimana? Ada pertanyaan? Kalau mau dijelaskan ulang boleh ditunjuk bagian mana yang belum paham. Bisa dipahami sampai sini? Yes. habis. Bisa. Oke, Colin aman? Aman. Oke, kalau gitu kita lanjutkan ke nomor berapa kali requestnya? 6 ya? Ya, boleh. Oke, nomor 6. Berarti Kak Ditra punya X pangkat setengah dikali Y pangkat min 3 per 4 per X pangkat negatif 1 per 4 dikali Y pangkat setengah. Dipangkatkan dulu 2. Dua. Nah, karena ini aljabar, bentuknya X dan Y, ya sudah kita tidak perlu ubah ke basis. Kita sesuaikan saja berarti X pangkat setengah dipangkatkan dulu 2 dikali Y pangkat min 3 per 4 dipangkatkan dulu 2 Dua. per X pangkat min 1 per 4 dipangkatkan dulu 2 Dua. dikali Y pangkat setengah dipangkatkan dulu Dua. 2. Sudah kita sederhanakan. 2 bagi 2 Hmm, 1. Berarti X Satu. pangkat 1. Ini 4. 2 per 4 kan bisa disederhanakan jadi 2 ya. Ya, Berarti Y pangkat min 3 per 2. dua. 3 per 2. Terus yang ini juga sama kan? Bisa disederhanakan jadi 2. Betul? Betul. Oke, berarti dapatnya X pangkat min 1 per 2. Dua. Per 2. Oke, kalau yang Y 2 dengan 2 habis kan ya sama kayak yang X yang ini gitu ya. Yang ini ke sini gitu kan. Berarti sama tuh. Berarti Y pangkat 1. Nah, sekarang udah X dan Y. Udah masing-masing.
Udah. Tinggal dioperasikan berdasarkan pembagian pada perpangkatan. Berarti kita kurang gitu ya. Berarti X Oke. pangkat satu dikurangi Setengah. dikurangnya min. Sorry, kan pangkatnya negatif. Berarti dikurang negatif 1/2. Dikalikan Y pangkat negatif 3/2 dikurang 1. Sampai sini dulu aman atau ada yang ditanyakan? Aman. Aman, bener aman? Hmm. Alesa, ada pertanyaan dulu nggak? Tidak, Kak. Oke, berarti tinggal kita sederhanakan pecahan. Sederhanakan 1 dikurang negatif 1/2. Berarti penyebutnya kita samakan 2. Karena ini min kali min berarti jadi Positif. positif. Berarti 2 bagi 1 kali 1 itu adalah Dua. 2. Yang ini tetap 1. Satu. Berarti kita mendapatkan 3/2. Dua. 3/2. Oke, itu coretan yang pertama. Coretan yang kedua berarti min 3/2 dikurang Satu. 1. Berarti kita samakan penyebutnya 2 lagi. Yang ini tetap min 3, berarti yang ini jadi Dua. min 2. Hutang 3, hutang 2, hutangnya jadi min 5. Gitu ya. Berarti min 5/2. Sudah dapat sampai sini aman? Dua. Sudah kan ya? Berarti tinggal kita pindahkan. X pangkat 3/2 dikali Y pangkat min 5/2. Nah, karena ini masih negatif, kita ubah aja jadi kayak gini. X pangkat 3/2 dikali 1/Y pangkat 5/2. Atau bentuk sederhananya jadi X pangkat 3/2 per Y pangkat 5/2. Sampai sini apakah aman? Dua. Bisa dipahami? Bisa. Oke, kalau bisa berarti akan mendapatkan dua soal masing-masing. Oke, yang Alesa, ini Alesa, ini Colin. Jadi sama ya. Ini bentuknya kayak gini, yang ini per-peran. Oke, boleh dicoba. Dua soal bisa 8 menit sih seharusnya. Kalau memang ini lancar 5 sampai 8 menit selesai. Boleh coba dulu berdasarkan contoh, nanti kita bahas. Oh iya, nanti Kak Ditra mau nambahin soal TKA ya, yang muncul di tahun 2025, tapi sebentar. Kak Ditra buka dulu soal. Wih, ini ya kemarin.
Sudah bisa? Bentar lagi, Kak. Oke. Oke, sudah? Sudah belum? Dikit lagi. Kalau yang ini udah mulai agak susah ya.
Oke, sudah? Udah. Iya. Alisa? Udah, Kak. Oke, kita mulai dari nomor satu. Soalnya adalah X pangkat 4 Y kuadrat dipangkatkan negatif satu dikalikan dengan berapa? X kuadrat Y pangkat 3 dipangkatkan 2. Gitu kan ya? Oke. Alisa sudah dapat hasilnya berapa? Boleh diberikan dulu jawabannya ke Kak Ditra, nanti kita bahas. Iya, pangkat. Nah, Y pangkat Pangkat 4. X. X-nya habis ya? Oke, dapatnya ini. Kita cek yuk. Maka kita akan lakukan operasi di sini ada perkalian dipangkatkan. Berarti masing-masing yang kita pangkatkan. Berarti X pangkat 4 dipangkatkan negatif 1. Dikali Y pangkat 2 dipangkatkan negatif 1. Baru kita punya X kuadrat dikuadratkan dikali Y pangkat 3 dikuadratkan. Gitu kan ya? Berarti kita akan mendapatkan apa? X pangkat negatif 4 dikali Y negatif 2. Dua. Terus yang ini kita dapat X pangkat 4, Y pangkat 6 kan ya? Iya. Oke, berarti kita akan mendapatkan X pangkat min 4 ditambah 4, yang ini dengan ini. Terus dikalikan Y pangkat negatif 2 ditambah 6. Berarti kita mendapatkan X pangkat 0 dikali Y pangkat 4. Sama dengan 1 dikali Y pangkat 4. Sama dengan Y pangkat 4. Oke, betul ya. Sampai sini Colin paham cara yang digunakan? Nomor satu. Paham. Oke, aman juga ya Alesa, jawabannya benar. Kita lanjutkan ke nomor 2. Nomor 2 adalah 2A pangkat min 3, B-nya pangkat 2 per berapa? 6A kuadrat, 6A kuadrat, B pangkat negatif 1. Hasilnya berapa? Boleh disebutkan Alesa? B3/3 kali pangkat 5. B3 per 3A pangkat 5. Gini ya. Iya. Oke, berarti kita akan cek bareng-bareng lagi dengan cara yang sama. Berarti kita sendirikan, ini bisa kita buat 2 per 6, dikalikan A pangkat min 3, karena ini pembagian berarti bisa kita langsung kurangkan 2, dikalikan dengan B pangkat 2 dikurang negatif 1. Berarti kita mendapatkan 2 per 6 itu adalah 1/3, dikali A pangkat negatif 5, dikali B pangkat 2 tambah 1, ya kan? Berarti 3, betul. Berarti 1/3 dikali 1/A pangkat 5 dikali B pangkat 3. Maka kita akan memperoleh B pangkat 3 per 3A pangkat 5. Oke, betul juga jawabannya. Sampai sini keduanya paham? Colin Hah? dan Alesa? Paham. Paham? Paham. Oke, kita lanjutkan ke nomor 3 bagian Colin. Soalnya adalah 8A pangkat 3 B pangkat min 2. B pangkat min 2 dipangkatkan berapa, Colin? B, 1/3 ya. iya, Hasilnya berapa? 2A per A per B. B Hmm, aja. sebutinnya gimana itu? Yang dua, dua, Oh, Pak, ada pangkatnya nggak? eh, Ada ada. pangkatnya nggak? Eh, Berapa? itu yang dua, Hasil akhir aja dulu, Colin. iya, benar. Itu B dua Kak. Eh, ada Dua garis. per gitu ya. Ya, 2 per berapa? tiga, 2/3. Oke. Berarti kita akan coba dari yang sini dulu. 8, berarti kita 8 dipangkatkan 1/3. tiga, A-nya pangkat 3 dipangkatkan 1/3. bertiga, B-nya pangkat min 2 dipangkatkan satu per bertiga, tiga. Oke, ini basis 8 itu jadi dulu dua, 2 pangkat 3 dipangkatkan 1/3. Dikali ini bisa dicoret jadi A bisa, aja gitu kan ya. Terus ini min 2/3. Berarti B pangkat min 2/3. bertiga, Oke, ini kita bisa coret juga hasilnya sisa 2. dua, Berarti kita punya 2A dikali 1 per B pangkat 2/3.
Maka sederhananya jadi 2A per B Hmm. pangkat 2 per 3. Oke, betul juga. Sampai sini. Alisa paham apa yang dikerjakan Colin? Paham. Oke, kita lanjutkan ke nomor 4 gitu ya. Berarti kita akan next ke nomor 4. Nomor 4 panjang nggak ya? Harusnya nggak sih. Yang panjang itu malah soal nomor 5 sama 6. Yang Kak Dita kerjakan. Tadi sebenarnya kalau kalian nggak milih, Kak Dita ngerjain yang gampang, kalian bagian yang sulit biar lebih terlatih. Tapi nggak apa-apa. Ini pangkatnya min 2 ya. Jangan lupa. Tapi nggak boleh dirubah kayak yang ini. P pangkat min 2, I pangkat 3. Per P pangkat 3, Q pangkat min 1. P pangkat 3, Q pangkat min 1. Betul ya? Oke, betul. Jawaban Colin berapa? P per Q pangkat 5. P per Q pangkat 5. Oke, berarti ini kita mulai dari yang awal lagi. P pangkat min 2 dipangkatkan min 2. 2. Min 2 dikali Q pangkat 3 dipangkatkan negatif 2. Oke, per P pangkat 3 dikali Q pangkat negatif 1. Nah, min 2 kali min 2 hasilnya positif kan ya? B. Ya. Berarti positif B 4. 4 dikali Q pangkat negatif 6. 6 per P pangkat 3 dikali Q pangkat negatif 1. Oke, berarti kita punya P pangkat 4 dikurang 3, betul ya? Karena ini Ya. pembagian, berarti dikali Q pangkat min 6 dikurang negatif 1. 1. Berarti P pangkat 1 1. dikali Q pangkat min Min. Min ini. min 5. Oke, berarti P dikali 1 per Q pangkat 5. Atau dapatnya P per Q pangkat 5. Bisa sampai sini setelah kita sejauh ini belajar? Bisa. Bisa ya. Ada soal TKA. Kita ada soal TKA nih. Ntar Kak Ditra cek dulu soalnya tadi adalah 3 pangkat 2 per 3. Wait, wait. Sebentar ya. 3 pangkat 2 per 3 dikali 8 pangkat 3 per 2. 2002. 3 pangkat 2 per 3 dikali 8 per dikali 9 pangkat 5 per 6. Ya, 9 pangkat 5 per 6. Oke, kalau kayak begini, asumsi kalian bagaimana cara mengerjakannya? Kita sederhanakan ke dalam basis sederhana, Sederhana. Hmm. gitu ya. Kan ada 2 dan 3, berarti kita harus dempetkan 8 ke 2, 9 ke 3. tiga. Berarti kan kita harus bermula dari sini dan sini, gitu ya. Berarti yang ini tetap, ini sudah tetap, karena sudah paling sederhana. Tinggal kita tulis ulang, 3 pangkat 2 per 3 per 2 pangkat 5 per 2. Ini yang kita tuliskan. Terus yang ini berarti jadinya apa? 2 pangkat 3. 3. Dipangkatkan 3 per 2. 2. Per 2. Terus kalau yang bawah berarti jadinya 3 pangkat 2. Kedua. 2. Dipangkatkan 5 per 6. Gitu kan Hmm. ya? Oke, Ya. berarti ini akan sama dengan kita pisahkan aja nih yang 2 dengan 2. Berarti yang ini 3 kali 3 jadi 9. 9. Berarti 2 pangkat 9 per 2 2. per 2 per 2 pangkat 5 per 2. 2. 2. Ntar soalnya salah nggak? 2 per 3 bener kok. Oke, bener. Kita lanjutkan. Berarti kalau yang 3, 3 2 kali 5 10 kan ya? Ya. Iya, Betul nggak? Betul. betul. 2, kok 2 lagi? Ya, 3 pangkat 10. 3 pangkat 10 per 6. Berarti kita Hmm. punya 2 pangkat 9 per 2 dikurang 5 per 2 2. per 2 dikali 3 pangkat 2 per 3 dikurang 10 per 6. Nah, paling kita butuh oret-oret yang ini aja kan ya? 2 per 3 dikurang 10 per 6. Sama kan penyebutnya jadi 6. Gitu kan ya? Oke, berarti berapa?
6 bagi 3, 2. 2 kali 2, 4. Gitu kan ya. Dikurang 6-nya tetap, ini 10. Berarti kita punya negatif 6 per 6 Hmm. per 6. Berapa? Berarti negatif Satu. negatif 1. Oke, berarti kita punya 9 kurang 5 berapa? 4. 2 pangkat 4 per 2 dikali 3 pangkat negatif 1. Sama dengan 2 kuadrat dikali 1/3. Tiga. Sama dengan 4/3. Per tiga. Gampang? Gampang nggak? Sudah bisa sekarang? Seberapa sulit? Mudah, sedang, sulit. Sedang. Sedang. Oke, berarti ini tingkatannya sesuai ya. Ini adalah sedang. Di capaian TKA juga ini kategorinya sedang. Oke. Ya kayak gini. Nanti kalau kalian kelas 9 mau daftar SMA dan harus TKA, soalnya mirip-mirip lah seharusnya yang kita pelajari. Bisa dipahami? Bisa. Bisa. Oke, alhamdulillah kalau gitu nanti seharusnya ketika masuk kelas di minggu pertama, minggu besok, masuk ke bilangan berpangkat, semoga sudah paham dan sudah semakin paham ketika di kelas gitu ya. Amin. Oke, kita lanjutkan ke persamaan eksponen. Kak Ditra akan mencontohkan dua. Teman-teman boleh pilih nomor berapa yang harus dikerjakan Kak Ditra nanti kayak tadi. Dua soal, Alesa, dua, Colin, dua. Ini persamaan eksponen. Lebih lanjut dari yang tadi. Gitu. Boleh pilih? Ayo. Yang hemat waktunya. Nomor 6. 26. Berarti Alesa nggak request nih. Alesa ada request nggak? Hmm. Hmm? Sama, 26. Kalian pilihnya 6. Kalian pilihnya 6. Kalau Alesa, Nomor 3. nomor 3. Oke, kita kerjakan dari nomor 3 deh kalau kayak gitu. Nomor terkecilnya adalah 3 gitu ya. Oke, nomor 3 kita punya 4 pangkat X tambah 1 sama dengan 64. Ini teman-teman boleh didekatkan ke basis berapa? 4. 4. Boleh didekatkan ke 2 yang lebih kecil lagi itu juga boleh. Gak masalah gitu ya. Berarti kalau kita mau 4, kita tetap pakai 4 boleh nih. 4 pangkat X tambah 1. Buat 64 berarti 4 pangkat berapa? 4 pangkat 3. 3. Itu berarti kita punya 4 pangkat 3. Berarti ini sudah sama, tinggal kita coret. Kita akan mendapatkan X tambah 1 sama dengan 3. Maka X sama dengan 3 dikurang 1. Sehingga X-nya sama dengan 2. 2. Bisa? Gampang ya? Kalau 2 gimana, Kak? Boleh 2. Berarti 2 kuadrat dipangkatkan X tambah 1. Ini cara 2 ya. Cara kedua sama dengan 2 pangkat 6. Kan kalau 64 itu bisa 2 pangkat 6 kan? Oke, berarti kita punya 2x tambah 2. Ini kan kita kalikan 2 kali x, 2x. 2 kali 1, 2. Sama dengan 6. Karena 2-nya sudah kita coret. Sehingga kita akan memperoleh 2x sama dengan 6 dikurang 2. Maka x sama dengan 4 dibagi 2. X-nya sama dengan 2. Sama-sama kan hasilnya 2? Nah, itu nggak masalah gitu. Karena hasilnya tetap sama-sama 2. Bebas mau basisnya berapa. Sampai sini paham dulu? 4. Oke, kalau sudah paham, kita lanjutkan ke nomor 6. Nomor 6 diberikan soal 8 pangkat X tambah 1 sama dengan 4 pangkat 2X min 1. Basisnya harus dibawa ke berapa kalau 8 dan 4? 2. Karena kalau dibawa ke 4 nggak mungkin. Tapi kalau dibawa ke yang lainnya harusnya jadi dipangkatkan berapa basisnya? Hmm. 2. Hmm. 2. 2 ya, berarti 2 pangkat 3 dipangkatkan X tambah 1 sama dengan 2 kuadrat dipangkatkan 2X min 1. Ya sudah, tinggal kita kalikan 2 pangkat 3 kali X tambah 1. Ini cara panjangnya ya. Kalau yang ini tadi Kak Ditra singkat, ini Kak Ditra detailkan. 2 pangkat 2 dikalikan 2X min 1. Nah, kalau basisnya udah sama, tinggal kita coret. Berarti kita punya 3 kali X tambah 1 sama dengan 2 dikali 2X min 1. Sampai sini dulu, paham? Mulai. Oke, kalikan
3x kalikan plus 3. Terus yang ini kalikan, 2 kali 2x itu jadi 4x, dan 2 kali min 1 itu adalah min 2. Oke, boleh tukar posisi, itu juga boleh gitu ya. Jadi 3 ditambah 2 sama dengan 4x dikurang 3x. Kayak ini dipindah ke sini jadi negatif, ini ke sini gitu. Nanti kita belajar aljabar buat alasannya kenapa kita ngomongnya pindah ruas. Tapi sebenarnya nggak pindah ruas. Itu memperlakukan kedua ruas dengan hal yang sama. Nanti ini kita akan ketemu di aljabar gitu. Tapi mungkin setelah ini kita akan belajar aljabarnya gitu. Ketiga tambah 2 5. 4x dikurang 3x itu adalah x. Maka x-nya sama dengan 5. Dapat kan? Ya udah selesai. Oke, kalau begitu Kak Ditra akan bagikan soal yang untuk dicoba. Nomor 2, 3 tadi ya. 3 sudah, berarti sekarang ya gini. Alesa Colin, Colin Alesa. Gitu. Oke, satu. Diingat-ingat nomornya. Kayaknya 6 menit selesai, karena masih mudah. Kalau ada kendala, boleh bilang ya.
Kak Ditra tulis ulang dulu soalnya, biar nanti tinggal dibahas. Nah, tulis dulu. Tiga. Tidak pangkat X. Oh, iya, benar. Oke, gimana sudah? Udah, Kak. Oke, Khalid, aman? Dan aman. Aman. Oke, kita bahas dari nomor satu. Tadi nomor satu bagiannya siapa? Bagian Khalid. Kolom. Hasilnya berapa? 5. X-nya sama dengan 5. 5. Oke, kita keep jawabannya. Berarti kita tulis ulang. 3 pangkat X min 1 sama dengan 81. Berarti 81 diubah ke basis sederhana. Basisnya berapa? 3. 3. Ya, 4. benar. 3. 3 pangkat Oh, 4 3 ya. 4. 4. Oke, 3 pangkat 4. Tiganya sudah sama. Berarti kita punya X min 1 sama dengan 4. Maka X sama dengan 4 ditambah 1. Sehingga X sama dengan 5. Oke, betul. Oke, kalau punya Colin, nomor 2 jawaban X-nya berapa? Nomor 2. Hmm. Kok Colin, Alesa? X-nya 3/2. 3/2. Oke, berarti 125 basisnya diubah jadi 5. 5. Oke, kita punya 5 pangkat 2X sama dengan 125. 5 pangkat berapa? 5 pangkat 5/3. 3. Oke, 5 pangkat 3. Berarti kita coret, basisnya udah sama. Kita punya 2X sama dengan 3. Maka X sama dengan 3/2. Oke, mudah juga ya berarti. Oke, berikutnya ini siapa? Alesa lagi. Jawaban yang ini X-nya berapa? 7/3. 7/3. Oke, kita cek. 2 pangkat 3X min 2 sama dengan 32. Berarti 32 basisnya diubah jadi 2. 2. 2. Oke, 2 pangkat 3X min 2 sama dengan 2 pangkat 5. 5. Maka 3X min 2 ini sudah bisa dicoret sama dengan 5. Maka 3X sama dengan 5 ditambah 7. 2. 2. Sehingga X sama dengan 7/3. Oke, betul juga. Alhamdulillah, benar. Oke, kita lanjutkan ke kalian. Yang ini X-nya sama dengan 3. 3. Basisnya dibawa ke 3. 3. Semuanya ya. Oke, Ya. berarti 9 pangkat X sama dengan 27 pangkat X min 1. Berarti 3 kuadrat dipangkatkan X sama dengan 27 itu 3 pangkat 3 pangkat 3. 3 pangkat 3. Betul, 3 pangkat 3 dipangkatkan X min 1. Berarti 3-nya sudah bisa kita hapus. 2X sama dengan 3 kali X min 1. Berarti 2X sama dengan 3X min 3. Maka 2X min 3X sama dengan min 3. Ini berarti min X kan ya? Ya. Sama dengan min 3, maka X sama dengan min 3 per min 1. Sehingga X-nya sama dengan 3. Oke, semuanya benar. Alhamdulillah berhasil menjawab gitu ya. Oke, sampai sini bagaimana? Bisa semua dipahami dari Bisa. keempat-empatnya? Bisa. Bisa. Oke, ada pertanyaan dulu, Alessa dan Colin? Bisa, Kak. Hmm. Bisa ya. Oke, nanti ada soal TKA juga nih, yang bentuknya biasanya kayak gini, tapi Kak Ditra belum nemu gitu ya. Kita kalau nemu kita akan bahas. Oke, kita akan bahas soal cerita, mungkin nggak semua gitu ya. Nanti kita cukupkan sampai jam 9, nanti biar ada presensi 5 menit terakhirnya gitu ya. Oke. Sebuah koloni bakteri awalnya 5 bakteri. Masih ingat kan ya materi yang ini pakai N0? Nih, pakai yang ini. N sama dengan N0 dikali R pangkat T. Gitu kan ya? Tuh, N sama dengan N0 dikali R pangkat T. Kak, simpan di sini.
N sama dengan N0 dikali R pangkat T. Nah, Kak Ditra simpen tuh rumusnya. Oke, kita ada soal nomor 1. Sebuah koloni bakteri awalnya 5.000. Berarti yang diketahui dari nomor 1 itu adalah N0. Gitu kan ya? Berarti yang diketahui N0-nya sama dengan 500 bakteri. Membelah 2 setiap 1 jam. Berarti R-nya itu 2. Karena dia membelah menjadi 2. Terus ditanya setelah 6 jam. Ketika T-nya sama dengan 6. Berarti cara menjawabnya gimana? Cara menjawabnya N6 itu sama dengan N0 dikali 2 pangkat 6. Hmm. Berarti 500 dikali 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 itu adalah 64 kan? Betul? Oke, berarti hasilnya berapa? 500 dikali 64. Kita hitung. 5 kali 64 itu adalah 0, simpan 2, 5 kali 6, 30, 32. Tambahkan nolnya 2. Berarti jadi ada 32.000. 32.000. Wah, banyak banget tuh. Ditinggal 6 jam, bakterinya jadi ada 32.000. Hmm. Paham untuk yang nomor 1? Paham. Oke, ada lagi Kak Ditra akan kerjakan nomor 5. Nanti kalian bisa coba nomor yang lainnya yang belum terbahas. Dalam game, skor bonus mengikuti BN sama dengan 50 dikali 2 pangkat N-1. Tentukan level pada ke-8. Yaudah, berarti BN itu sama dengan 50 dikali 2 pangkat N-1. Karena N-nya digantikan 8, berarti ini sama aja kayak fungsi. 50 tinggal disubstitusikan aja 2 pangkat 8 dikurang 1. Berarti B8 itu sama dengan 50 dikali 2 pangkat 7. Gitu ya. 2 pangkat 7 berapa? Kalau 2 pangkat 6, 64, 64 kali 2 itu adalah 128. Berarti 50 dikali 128. Nanti tinggal tulis hasilnya. Paham? Bisa nggak? Bisa. Bisa. Ada pertanyaan sampai sini? Hmm. Nggak. Nanti cobain nomor 2, 3, dan 4. Wajib ya, sebagai latihan. Soal TKA tidak menutup kemungkinan cuman kayak gini. No, bisa jadi dia diubah ke soal cerita. Bisa juga diubah ke persamaan eksponen. Kayak gitu. Oke, ini pertemuannya sudah di ujung akhir. Kita akan buka platform Algonova seperti biasa. Kerjakan taks ketiga sebagai presensi. Gitu ya, supaya presensinya jadi hijau. Oke, Kak diterangkan share screen ke ini. Nah, sudah muncul? Sudah ya? Oke, tadi kelas. Oh, udah ada yang masuk ya? Siapa yang udah login? Yang udah login? Oh, Alesa udah login. Berarti kalian login, masuk, nanti akan ke sini. Taks ketiga, terus kita akan, mari kita simpulkan dan kerjakan seperti biasa, selesaikan, nanti akan hijau presensinya. Begitu. Kalau sudah, nanti tinggal bilang, Kak, sudah gitu ya. Sudah? Sudah. Oke, kalau sudah, Alesa juga sudah ya berarti. Kayaknya nggak ada suara sudah. Oke, kita akan coba ke exit ticket gitu ya. Di sini sebenarnya masih ada soal banyak gitu ya. Tapi ya kalau mau dicoba nanti boleh dicoba. Oke, kita ke exit ticket. Coba kerjakan ini ada satu soal nih. Kerjakan sebelum kelas selesai.
Dalam waktu sekitar 3 sampai 4 menit, tulis dalam bentuk pangkat positif. Jadi soal ini ya. Coba. Sudah? Harusnya 1 menit sini. Bisa. Udah belum? Ayo, udah belum? Finish? Dikit lagi. Sudah, Kak. Oke, sudah. Kalian juga sudah? Sudah. Jawabannya berapa? Boleh disebutkan? 2x7. 2x pangkat 7. Colin? Dua Dua x x pangkat pangkat 7 tujuh juga? juga. Oke, Ya. berarti kita tinggal cek 2 pangkat 3, X pangkat 2 dipangkatkan 3, per 4X pangkat negatif 1. Gitu kan ya? Oh, 4 itu bisa jadi 2 kuadrat ya, biar kita lebih gampang. Ya nggak? Ya. 4 kan jadi 2 kuadrat dikali X pangkat negatif 1. Oke, berarti 2 pangkat 3 dikurang 2 dikali dengan X pangkat 6 dikurang negatif 1. Berarti hasilnya 2 pangkat 1 dikali X pangkat 7. Hasilnya adalah 2X pangkat 7. Oke, betul semua. Berarti sukses ya belajar eksponensialnya. Bisa sampai sini? Bisa. Bisa. Oke. Sebenarnya ada PR, tapi kalian boleh kerjain bebas gitu ya. Mau yang mana? Kalau yang ini nggak jadi wajib gitu ya. Karena ini terlalu mudah kayaknya. Jadi kayak yang ini aja. Yang jadi wajib ada 6 soal. Yang jadi wajib ada 6 soal dikumpulkannya di hari Minggu pertemuan berikutnya gitu ya. Ada 6 soal. Boleh nggak ngerjain yang lain? Yang hard itu juga boleh gitu ya. Oh iya, Kak Ditra mau menyampaikan satu lagi. Kalian mau nggak worksheet latihan sebagai bentuk mau ngejar soal UTBK atau TKA gitu? Ya bebas mau dikerjain atau enggak gitu. Tapi saran dari Kak Ditra dikerjain gitu, kayak lagi luang dikerjain. Mau nggak? Jadi Hmm, bukan PR wajib, lebih kayak ke latihan yang sifatnya opsional. Kalau kalian luang mau dikerjain boleh, nggak juga nggak apa-apa. ya sudah. Oke, Boleh, Kak. gambarannya kayak gini nih, Alessa dan Colin.
Sudah muncul di Alessa dan Colin? Belum, Ah, Kak. oh, Eh, sudah. udah. Sudah ya? Oke, ini ya. Nah, ini adalah latihannya. Eksponen bilangan berpangkat. Ini punya Alessa dan Colin. Jadi nanti ada level pemahamannya sudah distrukturkan berdasarkan soal PG, PG kompleks, ada PG kompleks kategori. Kategori itu tuh yang kayak benar salah. Kan TKA biasanya benar salah, UTBK juga ada benar salahnya. Nah, contohnya adalah ini. Ini ada level rendah, jadi kayak low order thinking skill, LOTS, itu ada sekitar 10 soal. Ini hanya yang gampang-gampang saja. Nanti Kak Ditra kirimkan di grup, sudah Kak Ditra buatkan. Terus nanti ada level mediumnya. Level mediumnya itu dimulai dari nomor 11. Nih, dari level medium. Ini yang sering kita temukan kan ya. Kita sering ketemu ini, terus ketemu persamaan ini juga, terus ketemu soal cerita, terus nanti ada level hardnya. Hardnya yang mulai dari nomor 21 gitu. Ini penalaran, kita harus mikir benar-benar mikir keras gitu. Nah, ini bisa dikerjakan. Boleh di print out, terus dikerjakan pakai pulpen, boleh ditulis ulang, atau kalau ada media tablet dan pen, itu bisa langsung dicoret-coret di PDF-nya. Begitu. Itu gambarannya kalau sama Kak Ditra, nggak apa-apa? Nggak keberatan kan dikasih tambahan latihan? Enggak. Nggak ya, supaya apa? Kan kita namanya belajar tambahan, berarti kita harus belajar lebih banyak supaya bisa lebih paham dan juga bisa lebih mateng gitu. Kayak konsepnya itu benar-benar melekat gitu. Akhirnya nanti ketika ketemu soal baru, ih, udah pernah nih konsepnya kayak gitu. Gampang ngerjainnya. Amin. Dah, itu aja yang mungkin Kak Ditra sampaikan. Ada pertanyaan dari Colin dan Alesa? Enggak Tidak. kayak. Tidak ada. Kalau tidak ada, Kak Ditra akan cukupkan untuk pertemuan pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Pelajari kembali dan tetap semangat. Kejar cita-citanya sampai dapat. Oke, kita tutup dengan berdoa. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Kak Ditra tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa di hari Minggu. Malam, Kak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Makasih. Oke, sukses. Ya, Kak. Makasih. Ya, sama-sama kok, Alesa.